1 beker gelas. Fungsinya: penampungan sampel, memanaskan cairan, pembuatan larutan baru, pencemburan cairan, penyimpanan saat sementara. Cara penggunaan: cairan dimasukkan ke dalam gelas beker sesuai dengan takaran. 2 gelas ukur. Memiliki fungsi alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Cara penggunaan: gelas ukur dipegang dengan tangan dan ibu jari menuju batas volume. Gelas ukur diangkat sehingga batas volume setinggi mata dan cairan dituangkan sampai batas volume tersebut. 3 corong gelas. Fungsi: 1. Memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Yang kedua, melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Cara penggunaan: mengambil corong sesuai ukuran wadah yang digunakan agar air tidak melimpah. Kemudian, tuangkan larutan dengan hati-hati, kemudian angkat corong secara perlahan. 4 pengaduk kaca. Fungsinya: 1. Untuk mencampur larutan, 2. Membantu memecahkan emulsi dalam suatu ekstraksi, 3. Dapat menginduksi kristalisasi dalam prosedur rekristalisasi, 4. Membantu menghomogenkan larutan, dan yang kelima, mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau menyaring larutan. Cara penggunaan: 1. Siapkan dan bersihkan pengaduk kaca. 2. Letakkan batang pengaduk di dalam beker yang berisi air suling dan aduk. 5 karet penghisap. Memiliki fungsi membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambung dengan pipet ukur atau pipet volume. Cara penggunaannya: menekan bagian atas bola sehingga katup akan terbuka dan diikuti dengan menekan bola sehingga volumenya akan mengempir. Kemudian, lepaskan bagian atas sehingga katup tertutup kembali. 6 pipet ukur. Memiliki fungsi mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Cara penggunaannya: yang pertama, pasang atau hubungkan pipet ukur dengan rubber bulb atau electronic pipet controller. Pastikan terpasang dengan benar. 2. Ambil larutan yang ingin dipindahkan sesuai volumenya dan pindahkan ke wadah yang diinginkan. 7. Pipet volume atau pipet gondo. Fungsinya: mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi. Cara penggunaan: memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung, kemudian posisikan pipet secara horizontal. Lalu putar sedemikian rupa agar cairan menyentuh semua permukaan pipet. Buang cairan tersebut ke tempat pembuangan. 8 pipet tetes atau dropping. Fungsinya: mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan. Tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Cara penggunaan: memencet terlebih dahulu karet pada ujung pipet, kemudian secara perlahan masukkan ujung bawahnya yang memiliki diameter kecil ke cairan atau larutan. 9 spatula stainless steel. Memiliki fungsi mengambil bahan kimia padat. Cara penggunaannya: 1.
seperti menggunakan sendok makan untuk mengambil zat padat. 10. Botol semprot. Fungsinya, tempat untuk menyimpan Aquades. Cara penggunaan, cukup dengan menekan badan botol sampai airnya keluar. 11. Labu ukur atau labu takar. Fungsinya adalah 1. Membuat larutan dengan volume yang diketahui secara teliti, dan yang kedua, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Cara penggunaan: 1. Masukkan sampel yang ingin diencerkan. 2. Tambahkan Aquades ke dalam labu ukur hingga tanda batas. 3. Kocok larutan hingga campuran merata. Dan 4. Larutan sudah jadi dan siap digunakan. 12. Mortar pastel. Fungsinya untuk menghaluskan bahan. Cara penggunaannya adalah: 1. Masukkan bahan yang ingin dihaluskan. 2. Haluskan. 3. Tambahkan air bila perlu. 13. Cawan porselin. Fungsinya: 1. Sebagai tempat melarutkan zat. 2. Tempat memanaskan. Yang ketiga, menguapkan larutan atau air. Cara penggunaannya, cukup menuangkan zat ke dalam cawan. 14. Lampu spiritus dari logam. Fungsinya, alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. Cara penggunaan: buka penutup luar pembakar spiritus dan lepaskan bagian penutup dalam dengan sumbunya. Isikan spiritus ke dalam pembakar spiritus tersebut sampai penuh dan kemudian tutup kembali dengan sumbu pembakar spiritus. Biarkan beberapa saat hingga spiritus meresap ke dalam sumbu bakar. 15. Lampu spiritus. Fungsinya, yang pertama, sterilisasi atau memecarkan ose sebelum inokulasi sampel. 2. Mengkondisikan area dalam kondisi aseptis dengan jarak maksimal dari pijaran lampu spiritus 30 cm. Cara penggunaan: buka penutup luar pembakar spiritus dan lepaskan bagian penutup dalam dengan sumbunya. Isikan spiritus ke dalam pembakar spiritus tersebut sampai penuh dan kemudian tutup kembali dengan sumbu pembakar spiritus. Biarkan beberapa saat hingga spiritus meresap ke dalam sumbu bakar.